Puji Tuhan, kembali kita berjumpa lagi melalui roti hidup. Pada saat ini firman Allah adalah sebagai sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Itu sebab mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan bagi nama-Mu ya Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja dalam Tuhan pemberitaan Injil kebenaran-Mu. Malam hari ini kami akan bersama-sama akan mendengarkan firman Allah. Siapapun Tuhan yang akan Tuhan berhubungan atau Tuhan mendengar firman Allah ini, biarlah Tuhan Engkau jamah kami sehingga kami boleh benar-benar Tuhan menyadari betapa dahsyat dan luar biasa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan hati pikiran kami, biar Roh Kudus, biarlah Tuhan Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa siap mendengar firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita akan buka firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 dan ayat 14. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. Kita baca bersama. Ya, Mazmur 139 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. 14 kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada saat hari ini, bahwa ternyata hidup kita ini yaitu mengalami suatu proses yang hebat dan luar biasa, di mana Tuhan turut yaitu andil di dalam pembentukan hidup kita sebagai manusia melalui kandungan ibu kita. Itu sebab kita hari ini bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua oleh karena hidup kita ini adalah bagian daripada pembentukan atau Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Tapi tangan Tuhan yaitu juga ya turut untuk bekerja bersama-sama ketika kita mulai yaitu menjadi manusia dalam kandungan ibu, dan setelah kita dilahirkan ya, maka di sanalah kita memiliki suatu hal yang luar biasa. Allah katakan bahwa ya melalui Raja Daud, dia berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi persoalan yang pertama, poin yang pertama yang kita harus bahas pada hari ini, kita pelajari benar-benar, yaitu masalah kesadaran manusia. Hari-hari terakhir ini, tidak sedikit manusia terjebak dalam satu hal duniawi yang membawa kita kepada suatu hal yang tidak menyadarkan diri kita bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Kita berjalan sangka-sangka menuju kepada suatu keselamatan, tetapi ternyata jalan hidup kita tidak menyadari bahwa kita hidup di dalam satu ketidakkesadaran. Kita bersyukur bahwa Allah menciptakan kita manusia, yaitu pertama kedahsyatan dan keajaiban. Luar biasa, katakan luar biasa. Wow, ya, bahwa hidup manusia itu memiliki pertama kedahsyatan, yang kedua keajaiban. Jadi kita harus percaya bahwa keajaiban dan kedahsyatan itu tidak pernah meninggalkan manusia. Manusia yang modelnya gimana yang Tuhan sertakan, yaitu kedahsyatan dan keajaiban, yaitu manusia yang hidup takut akan Tuhan.
Manusia yang hidup sadar akan adanya Tuhan. Manusia yang sadar hidupnya ini bukan dirinya lagi, tapi hidupnya itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada di dalamku. Itu yang membuat Rasul Paulus menyadari betapa luar biasa dasar dan ajaib. Itu sebab kalau kita ingin supaya kedasatan dan keajaiban terjadi di dalam hidup kita, marilah kita mengundang Yesus dalam hidup kita, agar supaya roh kesadaran akan Tuhan itu tetap menyertai hidup saudara dan saya. Saya mau katakan bahwa hari-hari terakhir ini, akhir zaman ini, banyak manusia tidak mengalami yang namanya kesadaran bahwa hidupnya itu dipantau oleh Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 139 ini, mulai dari ayat pertama, di sana Tuhan berkata, Mazmur Daud berkata, kemanakah aku akan pergi? Apabila aku melakukan perbuatan yaitu malah pergi ke ujung langit, Tuhan ada di sana. Ke ujung bumi Tuhan ada di sana. Di atas langit Tuhan ada di sana. Di bawah bumi pun Tuhan ada di sana. Dalam ayat 15, tolong dibaca, ayat yang ke-15, masuk 139, ternyata hidup kita ini dipantau oleh Tuhan. Ya, coba tolong dibaca, ayat 15. Ayat 15. Ya, bagaimana? Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi. Amin. Terus. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Ternyata sudah dikasih Tuhan. Iya. Alat rekaman Tuhan yang saat ini sedang ada di memantau hidup saudara dan saya. Sebab Meliaki berkata, iya, perbuatan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Iya. Lihatlah, Tuhan sedang mencatat setiap perbuatan kita, baik dan jahat. Kalau kita sedang melakukan kebaikan, itu terekam kebaikan kita. Kalau kita melakukan satu kejahatan atau luar daripada kehendak Tuhan, itu terekam di hadapan Tuhan. Nah, itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah alat rekam itu ada di surga? Ada. Sudah dikasih oleh Tuhan ketika Rasul Paulus, Rasul Petrus maksud saya, pada waktu dia sedang ada di Samaria, dia mendapat suatu penglihatan. Dan itulah layar turun melihat. Jadi ini berbicara tentang bagaimana teknologinya Tuhan itu lebih canggih daripada teknologinya manusia. Amin. Jadi sebelum teknologi ada saat ini, belum alat rekam saat ini, belum konten-konten terjadi pada hari-hari ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab sudah mencatat bahwa rekaman Tuhan, alat rekaman Tuhan itu sedang berlaku sampai hari ini. Itu kita melari ke ujung bumi, tulang-tulang kita tidak terhidung, ya, tidak tersembunyi. Tuhan memantau hidup kita. Itu sebab mari mulai pada hari ini kita mulai belajar. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala perbuatan kita, tingkah laku kita, ya, semua itu harus berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengamat-amati. Tuhan sedang melihat segala perbuatan kita. Itu direkam oleh Tuhan. Itu sebab orang-orang yang tidak berakal budi, orang-orang yang fasik, mengatakan bahwa air curian itu manis rasanya. Coba dibaca dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-9 ayat 16. Tolong dibaca. Amsal Sulaiman pasal yang ke-9 ayat yang 16. Amsal Sulaiman ayat 9 ayat pasal 9 ayat 16. Ya, bagaimana? Pasal 17 maksudnya. Pasal 9 ayat 16. Ayat 17. Ayat 16 mulai. Siapa yang tak berpengalaman, Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. ya datanglah kemari atau singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis. air curian manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Wow, terus Tetapi orang itu tidak tahu bahwa bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. perhatikan saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita hidup di pada akhir zaman ini,
tidak menyadari bahwa Tuhan sedang mengamati, Tuhan sedang memantau kita. Orang yang tidak berakal budi berkata bahwa air curian itu manis. Ini orang yang tidak sadar. Iya, pengamatan Tuhan, sadar maupun tidak sadar, Tuhan sedang mengamati. Dan orang yang tidak berpengalaman itu, atau orang yang tidak berakal budi itu, atau orang fasik, orang yang tidak ada dalam kebenaran, berkata air curian itu manis rasanya. Iya. Dan roti dimakan secara sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dunia orang-orang mati. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tidak adil, apalagi masuk lebih kelas yang paling berat, yaitu namanya hidup dalam koruptor, ya, makan makanan yang disebut Alkitab tadi malam, beberapa hari Minggu kemarin saya berkata, orang berkata bahwa terang jadi gelap, ya manis jadi tawar, ya manis jadi pahit. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itulah dikatakan bahwa orang-orang yang fasik, orang yang di luar kebenaran, berkata air curian itu manis dan roti yang dimakan secara sembunyi-sembunyi itu lezat manis rasanya. Arti kata bahwa hal-hal yang tersembunyi, suatu perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, sesuatu yang ya bercela di hadapan Tuhan, sudah kasih disebut itu ya baik, iya. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 11, coba dibaca lebih dasar lagi. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang model begini, yang mengatakan air curian itu manis rasanya, roti yang dimakan secara sembunyi-sembunyi lezat rasanya, sudah kasih apa akibatnya? Yeremia 11 ayat 17 ayat 11. Seperti 17 ayat 11. Iya. Seperti ayam hutan yang menggerami yang tidak ditelurkannya. Seperti ayam hutan yang menggerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang beban. Saudara, inilah orang yang mengatakan pahit itu jadi manis, manis jadi pahit, terang itu jadi gelap, gelap jadi terang. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini sangat ngeri. Itu sebab mari hari ini kita harus sadar. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita bersyukur, ya. Negara kita, bangsa kita, Republik Indonesia saat ini sedang menggodok, yaitu namanya Undang-Undang Perampasan Kekayaan. Kekayaan yang bagaimana yang akan dirampas oleh pemerintah melalui undang-undang yang akan disahkan. Yaitu kekayaan yang tidak awal, tidak ada pangkalnya. Arti kata, kekayaan yang disulap, ya, korupsi, ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan merajalela di mana-mana. Negara bisa bangkrut oleh karena terlalu banyak korupsi dalam negara itu. Itu sebab negara kita, bangsa kita, pemerintah kita sudah kasih berusaha supaya undang-undang perampasan, yaitu kekayaan atau uang hasil korupsi, itu harus disahkan. Sampai hari ini belum dapat disahkan, entah kapan. Tapi saya percaya bahwa ya kalau undang-undang dunia tidak disahkan, nanti undang-undang Tuhan Yesus akan disahkan. Haleluya. Allah akan mensahkan undang-undang Yesus, yaitu dengan apa? Orang hidup di dalam koruptor, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam menyatakan air curian itu manis. Iya, roti dimakannya secara semestinya itu rasanya enak, bahkan yang menggarap, yaitu seperti ayam hutan yang mengarami telur yang bukan ditelurkannya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa pada pertengahan usianya itu akan kehilangan semuanya. Ngeri. Ya, kita seringkali kalau lihat betapa ngerinya
para keropor-keropor ini, KPK tangkap mereka, dan akhirnya seluruh kekayaan itu sudah kasih oleh Tuhan diambil semua, diberikan kepada kejaksaan tinggi atau kepada negara, dikembalikan kepada negara. Saudara-saudara kasih, habis semuanya, sia-sia. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Itulah Amsal Sulaiman tadi berkata, air curian manis rasanya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu sebab memang kalau menggunakan uang tidak halal, uang yang sudah kasih oleh Tuhan dicari dengan sangat-sangat gampang, hanya dengan memakai yaitu kekuatannya atau kekuasaan yang diberikan. Saudara kasih oleh Tuhan, sudah begitu banyak contoh-contoh yang luar biasa yang saudara kasih oleh Tuhan hari ini menyatakan bahwa benar-benar orang-orang hidup di dalam koruptor itu usianya pendek. Ya, pertengahan usianya semua akan hilang. Dan dia diikat oleh arwah-arwah. Ya, apa itu arwah-arwah? Orang-orang mati. Dan mereka yang diundang bersama-sama itu di dunia orang mati. Jadi kalau kita mengatakan bahwa roti manis rasanya, air manis itu air curian manis rasanya, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat. Kita tidak akan mengalami namanya yaitu panjang usia atau umur panjang. Ya, usia kita pendek. Hanya pertengahan usia. Kita akan hilang semuanya. Iya, kita hanya ikut mata hidung tak goyang. Orang lain yang menikmati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan, manusia itu diberikan oleh Tuhan pada akhir zaman ini kesempatan hidup 120 tahun. Tapi kita lihat, tidak sedikit manusia hari-hari ini tidak sampai 60 tahun sudah mati. Kenapa? Iya, saya tidak tahu. Itu rahasia daripada Tuhan. Itulah Tuhan yang langsung berkarya. Itu sebab Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus betul-betul sadar. Amin. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya. Iya, bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan, marilah kita menyadari bahwa jangan sampai saudara dikasih oleh Tuhan hak orang yang harus memiliki saudara rampas. Ya, seperti orang kaya itu sekali lagi saya sering berkali-kali berkata-kata, orang kaya itu dan Lazarus hidup sama-sama di bumi. Pada pendekatan mereka akhirnya yaitu pindah dari bumi ini dan pindah di dunia yang lain. Ternyata sedangkan Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya ada di dalam neraka. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ada suatu penyiksaan yang sangat menderita. Kenapa? Iya, apa kelebihan Lazarus? Apa kekurangan daripada orang kaya itu? Dosa apa dalam kekurangan orang kaya itu? Abraham berkata, kamu telah bersenang-senang di bumi, Lazarus bersusah-susah. Jadi kita lihat bahwa betapa kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita mengalami kesulitan di kolong langit ini, tidak usah kita sedih. Kenapa? Karena Tuhan ada pembelaan. Amin. Kalau orang yang dipercayakan Tuhan dengan kekayaan, dan kekayaan itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, kekayaan itu tidak digunakan untuk pemberitaan Injil, sudah dikasih oleh Tuhan, ada akibatnya yang dia akan alami. Dia gunakannya untuk bersenang-senang. Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Firman Allah berkata, celakalah, ayat terakhir, Yesaya pasal yang kelima, ayat 20. Iya, celakalah orang yang mengatakan, yaitu kebenaran itu kejahatan. Puji Tuhan. Yesaya pasal yang kelima ayat 20, 21 dan 22. Ya. Pasal 5 ayat 20 mulai. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Dan kebaikan itu jahat. Dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Terang menjadi kegelapan. Dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis. Yang mengubah pahit menjadi manis. Dan manis menjadi pahit. Ya, terus. Celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana. Ya, celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana. Yang menganggap dirinya tinggi. Ya, terus. Celaka mereka yang menjadi jago minum. Ya. Dan juara dalam mencampur minuman keras. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi ada 3 celaka ini. Ya. Celakalah mereka yang mengatakan kebenaran itu jahat. Celakalah mereka yang sudah kasih oleh Tuhan. Iya. Memandang dirinya itu bijaksana, pintar. Iya.
Orang-orang sudah dipakai oleh Tuhan menjadi sombong, menjadi angkuh. Firman Tuhan saudara mulai dibolak-balik demikian untuk mencari ketenaran. Ini celaka, ya. Sudah celakalah orang yang suka mencampur yaitu, minuman keras, Sudah kasih Tuhan mabuk-mabukan. Alkitab kata orang mabuknya akan mewarisi kerjaan Allah. Jadi orang pembunuh tidak memiliki kerjaan Allah, pencuri tidak memiliki kerjaan Allah, pendusta tidak memiliki kerjaan Allah. Itu sebab mari sadarlah, agar supaya kita benar-benar hidup mau diberkati oleh Tuhan. Hidup mau umur panjang di kolong langit ini. Saudara-saudara kasih hidup sehat, tidak mengalami gangguan apapun. Kenapa? Karena akal kita sadar, jiwa kita sadar, akal budi kita sadar, maka saudara kasih Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Itu sebab celakalah mereka yang mengatakan firman Tuhan, atau celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Dari sudah kasih oleh Tuhan suatu hal yang baik, dan kita rubah menjadi suatu hal yang tidak baik. Jadi sekali lagi saya berkata, bahwa hidup saudara dan saya ini dipantau oleh Tuhan. Hidup saudara ini sedang direkam oleh Tuhan. Itu sebab pada malam hari ini, hidup kita sedang dipantau oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini sedang direkam oleh Tuhan. Hidup kita ini sedang diperhitungkan oleh Tuhan. Hidup kita sedang diamati oleh Tuhan. Itu sebab mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarlah dan bertobatlah. Kalau sudah bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya, kalau hidup kita sudah mengenal Allah, hiduplah betul-betul mengenal Allah. Jangan hidup bermunafik. Jangan hidup sudah dikasih oleh Tuhan tidak taat, tidak menghormati orang tua, tidak hidup dalam kebenaran, tidak berjalan dengan kebenaran, tidak berkata-kata dalam kebenaran. Tapi marilah kita hari ini dan sampai selama-lamanya kita akan mau hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa dan mengucap syukur. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kebesaran bagimu Bapa. Bila firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana ini yang kami boleh sampaikan dengan kata-kata yang mungkin sulit untuk dimengerti. Tapi kami percaya firman Allah akan Tuhan berbunga, firman Allah akan bertumbuh, firman Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Berbicaralah melalui firman Allah ini kepada setiap telinga yang mendengar, sehingga kami boleh mengalami Tuhan perubahan hidup. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kami ini memiliki kedahsyatan dan keajaiban. Keajaiban apa yang Kau buat Bapa? Jiwa kami menyadarinya. Tuhan sadarkan kami dimanapun kami berada, supaya kami benar-benar sadar bahwa apapun yang kami perbuat ini hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah berfirman pada malam hari ini. Kiranya berkat kebenaran ini menjadi suatu kekuatan yang baru, sebagai semangat yang baru untuk memompa hidup kita berjalan dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa.